Halo, selamat sore saudara. Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi dan Tifal Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Tifal. Silahkan Tifal. Ya Cindy, salam jumpa saudara. Hari kedua retret kepala daerah jadi topik pertama kami untuk kali ini. Senam bersama menjadi kegiatan pertama yang dilakukan dalam kegiatan retret kepala daerah. Senam bersama turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Tito dan Bima sudah berada di lokasi retret sejak pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, Mendagri menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan. Sebelum senam dimulai, kepala daerah meneriakkan yel-yel. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur sekaligus meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat mereka. Senam menjadi bagian dari rangkaian retret yang berlangsung di hari kedua ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut masih ada 47 kepala daerah yang belum menghadiri retret tanpa alasan. Bima meyakini 47 kepala daerah itu akan menyusul mengikuti rangkaian kegiatan. Bima mengatakan kepala daerah yang tidak mengikuti retret dapat mengirimkan wakil atau sekretaris daerah atau sekda. Meski begitu, ia tetap optimistis 47 kepala daerah akan segera bergabung dalam retret di Akademi Militer. Tambah Hasan masih 47. Yang belum ada kabar juga. Yang ngasih perwakilan udah ada Pak? Masih perwakilan wakilnya atau sekdanya? Hari ini kan dipastikan. Hari ini akan terlihat jelas 47 itu apakah ada yang menyusul hari ini, apakah ada yang menyatakan tidak ikut kan akan jelas. Yang tidak itu pasti mengirimkan wakilnya atau sekda. Ya, tapi rasanya masih memungkinkan kalau hari ini menyusul bergabung apapun alasannya. Jam berapa ya. Pak? Kira-kira Belum tahu. Update-nya Pak? Tahu. Sore update ya Pak? Ya. Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Politisi PDI Perjuangan itu enggan berkomentar saat ditanya apakah kedatangannya berkaitan dengan retret di Akmil Magelang. Pramono bersama rombongan tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia sekitar pukul 1 siang lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat disambangi wartawan, Pramono hanya tersenyum sembari melambaikan tangan tanda tidak ingin diwawancarai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kegiatan retret sangat penting diikuti para kepala daerah. Ia mengatakan para kepala daerah yang telah terpilih memiliki tanggung jawab kepada rakyat, bukan partai. Tito mengatakan ada sejumlah alasan ketidakhadiran kepala daerah dalam retret kali ini. Namun Tito menegaskan jika retret tersebut digelar untuk kepentingan daerah. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya. Tapi nomor satunya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah, silakan rakyat nanti menilai. Memasuki hari kedua retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sejumlah kepala daerah tampak antusias mengikuti pembekalan materi Astacita. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang retret jadi ajang menjalin keakraban antar para kepala daerah. Semuanya nggak ada persiapan, kita mengalir. Tapi prinsip kita sudah bisa bersosialisasi dengan teman-teman
para gubernur, para bupati daerah lain dengan mencarikan menukar informasi, problem solving di wilayahnya masing-masing dengan bersenda gurau. Tetapi yang bukan akrab lagi, sudah kayak saudara. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku retret ini akan dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dari para pemberi materi yang bisa diterapkan di provinsinya. Ya semuanya excited. Yang paling excited kan disampaikan sama Pak Menteri kemarin, kita boleh tektok ya, boleh tanya jawab, itu yang buat nanti pasti lebih seru dalam pemberian materi karena bukan hanya satu sisi saja tapi dua sisi, jadi pasti nanti lebih banyak pendalamannya. Sebanyak 503 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang dari 21 hingga 28 Februari 2025. Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, antara lain soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi, hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV. Sejauh mana kegiatan retret kepala daerah di hari kedua ini dan apakah Gubernur Jakarta Pramono Anung akan bergabung dalam retret di Akademi Militer? Dua jurnalis kami siap dengan laporan langsung di dua titik berbeda di Magelang. Fida Alatas di arena retret di Akademi Militer dan Agung Bayu Aji dari titik konsolidasi kepala daerah asal PDI Perjuangan. Fida, saya ke Anda dulu. Sejauh mana Anda mencermati kegiatan hari kedua ini? Ya, Tifal dan juga saudara, di hari kedua ini pemandangan yang begitu diharapkan begitu ya oleh kita berkaca pada statement dari Wamendagri Bima Arya, di mana kegiatan retret ini memang digelar untuk kemudian menyatukan seluruh kepala daerah seluruh Indonesia untuk kemudian menguatkan sinergitas pembangunan nasional. Jadi kalau di pagi hari tadi, Tifal dan juga saudara, pemandangan bagaimana para kepala daerah ini saling mengakrabkan diri, saling mengenal satu sama lain, ini sudah mulai terlihat dibandingkan dengan hari sebelumnya, hari pertama ketika para kepala daerah ini baru sampai ke kompleks wilayah Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan tentunya hari ini Tifal dan juga saudara ada sejumlah pemateri yang kemudian memberikan paparannya sebagai bekal bagi para kepala daerah selama 7 hari ini untuk 5 tahun ke depan. Di antaranya tadi diawali dengan pembukaan retret kepala daerah 2025 yang diisi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di mana ada sejumlah hal yang ditekankan oleh Mendagri dalam pemaparan yang ia berikan kepada seluruh kepala daerah. Di antaranya ini adalah terkait efisiensi anggaran, di mana Tito Karnavian ini menyampaikan terkait efisiensi anggaran ini tidak boleh dilakukan secara serampangan. Untuk itu, tadi Tito Karnavian juga menegaskan bahwa hari ini ia juga sudah mengeluarkan atau menerbitkan surat edaran terkait detail bagaimana untuk efisiensi anggaran di setiap daerah, agar kemudian efisiensi anggaran yang dilakukan di setiap daerah ini dilakukan sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Selain itu tadi yang menarik juga Tifal dan juga saudara, Tito mengingat bahwa dari 503 kepala daerah yang memang dijadwalkan atau dijadwalkan begitu ya untuk mengikuti retret selama 7 hari ini, masih ada 47 kepala daerah yang memang belum bisa hadir tanpa keterangan. Di situ Tito Karnavian menekankan bahwa pentingnya retret yang memang harus ditempuh oleh para kepala daerah ini untuk penguatan pembangunan nasional, di mana di sini adalah wadah bagi para kepala daerah untuk saling mengenal, untuk nantinya mungkin ke depan bisa mengisi kekosongan antar daerah, kekosongan seperti kebutuhan-kebutuhan antar daerah yang bisa dilakukan kerjasama dan hal-hal lainnya juga, Tifal. Dan rencananya selain Tito Karnavian nanti yang juga akan memberikan paparan, hari ini juga ada sejumlah materi dari Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional, dan sore hari ini Menteri Pertahanan Syafruddin Syafri ini juga dijadwalkan untuk memberikan materi terkait geopolitik baik itu nasional maupun internasional. Diharapkan ini dapat menjadi gambaran bagi seluruh kepala daerah terkait geopolitik nasional dan juga secara internasional, Tifal.
Maksudnya dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Tapi satu hal lagi yang juga perlu dicermati, masalah 47 kepala daerah yang absen ini, sudahkah sampai saat ini ada penggantinya, Fida? Ya, Tifal, kami juga menanyakan hal tersebut kepada Wamendagri Bima Arya. Memang masih belum ada data termutakhir, belum ada dari perwakilan kepala daerah tersebut yang memberikan informasi. Tapi memang tentu harapannya adalah para kepala daerah yang berhalangan hadir, 47 kepala daerah yang masih belum memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya ini dapat segera kemudian mengirimkan wakil-wakil mereka untuk mengikuti retret selama 7 hari ke depan. Karena apa, Tifal dan juga saudara, tentunya ini sangat penting. Ada sejumlah pengisi materi atau pemateri dari kementerian. Lalu juga nanti di 2 hari terakhir Presiden Prabowo Subianto ini juga akan secara langsung bersinggungan begitu ya, atau memberikan materi dengan para kepala daerah. Ini tentunya penting untuk menyatukan visi misi dan juga membangun sinergi secara nasional dari seluruh kepala daerah di Indonesia untuk pembangunan, Tifal. Itu untuk agenda Dik Akmil. Sementara di sisi lain di hari yang sama PDI Perjuangan juga melakukan konsolidasi di titik berbeda begitu. Agung, sejauh mana Anda mencermati agenda konsolidasi yang berlangsung oleh kepala daerah asal PDI Perjuangan ini? Ya, baik, selamat sore Tifal dan juga pemirsa. Tadi pada sore hari kemarin, siang hingga sore tadi kemarin memang dilaksanakan konsolidasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan. Konsolidasi tersebut dilaksanakan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Magelang, Tengah Kota Magelang, yang tidak jauh dari lokasi pembekalan di Kompleks Akademi Militer Magelang. Dalam konsolidasi tersebut terlihat ada beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan, yakni diantaranya adalah Pramono Anung, Masinton Pasaribu, dan juga Hasto Wardoyo. Selain itu juga ada beberapa kepala daerah lainnya dari Jawa Tengah. Ya, dari informasi yang kami terima bahwa para kepala daerah ini nantinya tetap akan mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi kapan mereka akan ikut bergabung dengan kepala daerah lainnya untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Menegaskan lagi, artinya adakah hal-hal lain yang akan ditunggu oleh para kepala daerah asal PDI Perjuangan ini? Apakah akan ikut langsung hari ini atau tidak? Ya, baik, sampai saat ini memang kami belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Namun ada beberapa informasi bahwa dari PDI Perjuangan telah berkoordinasi dengan panitia retret sambil menentukan waktu yang tepat untuk bergabung bersama kepala daerah lainnya. Sehingga menunggu arahan lagi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, atau mereka akan berkoordinasi antar kepala daerah dengan pihak Kemendagri? Baik, yang baru dikoordinasikan adalah kapan waktu yang tepat untuk bergabung dengan retret. Artinya mereka berkoordinasi dengan panitia pembekalan yang ada di Akademi Militer Magelang ini. Oke, kalau sejauh yang Anda lihat, apa-apa saja pernyataan yang disampaikan oleh para kepala daerah ini menyangkut mereka yang diarahkan atau diinstruksikan untuk menunda kegiatan atau ikut tergabung dalam Akademi retret di Akademi Militer ini, Agung? Ya, baik, sejauh ini kami belum bisa menerima informasi terkait hal tersebut, namun yang pasti bahwa para kepala daerah ini sudah siap untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer ini. Dan hasil konsolidasi ini akan diketahui persisnya dan akan disampaikan secara resmi kapan kira-kira dan siapa yang akan menyampaikan itu? Ya, baik, sejauh ini kami juga belum bisa menerima informasi yang pasti terkait dengan hasil rilis secara resmi terkait dengan konsolidasi yang dilaksanakan pada sore hari ini. Masih wait and see. Oke, Agung Bayu Aji dan Fida Alatas melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Topik lain akan hadir sesaat lagi. Buntut polemik permintaan maaf Ben Sukatani atas lagu Bayar. Div Propam Polri memeriksa 4 anggota Polda Jawa Tengah.
Topik lainnya, seorang mantan perwira TNI Angkatan Laut menembaki mobil polisi